Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Ahmad dari Reguler Pagi A Banjarmasin. Yang terhormat kepada dosen Pamampu mata kuliah Matematika Teknik 3 yaitu Insinyur Andi Surya STMT CPM CPC CML CPA CPA AAB CPNK IPM ASEAN Eng. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Metode Kontur dalam Teknik Sipil Memahami Permukaan Bumi. Ringkasan singkat. Presentasi ini menjelaskan apa itu garis kontur, cara pembuatannya, sifat pentingnya, serta penerapan praktis pada proyek teknik sipil seperti jalan dan pengelolaan lereng. Apa itu garis kontur? Definisi. Garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian sama di atas permukaan laut. Fungsi visual menampilkan bentuk medan dan gradien kemiringan secara dua dimensi. Skala dan interval. Interval kontur menentukan detail. Interval kecil sama dengan detail lebih tinggi. Mengapa kontur penting dalam teknik sipil? Yang pertama ada perencanaan proyek, pemilihan lokasi, orientasi bangunan, dan trase jalan. 2. Analisis kelerengan, stabilitas lereng, resiko longsor, desain terasering. Ketiga ada drainase dan hidrologi, arah aliran permukaan dan penempatan saluran. Yang terakhir ada perhitungan volume, estimasi galian dan timbunan tanah untuk kontrak dan biaya. Membaca bentuk bumi. Interpretasi cepat, garis membentuk F ke arah hulu lembah, lingkaran tertutup, puncak atau cekungan, jarak antar garis sama dengan kemiringan. Metode pembuatan peta kontur dan ringkasan. Pengukuran langsung metode grid. Grid dibentuk di lapangan elevasi di setiap simpul diukur, kemudian dilakukan interpolasi untuk membuat garis kontur tepat untuk area terbuka dan akurat pada skala kecil. Fotogrametri. Foto udara atau citra satelit diproses menjadi model 3D, DSM atau DTM, lalu diekstrak konturnya, efisiensi untuk area luas dan medan sulit dijangkau. LIDAR atau pemindaian laser memproduksi cloud point desasisitas tinggi untuk akurasi tinggi, berguna pada proyek infrastruktur besar dan analisis vegetasi. Detail metode grid. Langkah utama. 1. Tentukan ukuran grid sesuai skala dan ketelitian yang dibutuhkan. 2. Ukur elevasi di semua persilangan grid menggunakan level atau total station. 3. Lakukan interpolasi linear atau metode kriging untuk menentukan kontur di antara titik. 4. Verifikasi lapangan, tebing atau saluran. Detail fotogrametri dan LIDAR. Proses umum. Fotogrametri. 1. Perencanaan penerbangan dan pengambilan gambar overlap tinggi. 2. Kalibrasi dan pemrosesan gambar menjadi poin, cloud, dan mesh. 3. Ekstraksi digital surface model DSM atau digital terrain model DTM. Yang terakhir ada generate garis kontur otomatis dengan interval terpilih. Sifat-sifat garis kontur yang penting. 1. Tidak memotong. Garis kontur tidak saling memotong kecuali kondisi vertikal tebing. 2. Jarak menunjukkan kemiringan. Semakin rapat garis, lereng lebih curam. Semakin renggang, lereng landai. 3. Bentuk lingkaran. Lingkaran tertutup menandakan puncak konkav ke bawah atau cekungan konkav ke atas tergantung arah elevasi. Studi kasus perencanaan trase jalan tol. Masalah memilih rute yang meminimalkan galian atau timbunan, menjaga kestabilan lereng, dan mengurangi dampak lingkungan. Gunakan kontur akurat dari fotogrametri untuk analisis alternatif trase. 2. Hitung volume cut and fill untuk setiap alternatif guna estimasi biaya.
3. Rencana terasering, titik pembuangan dan sistem drainase berdasarkan grade kontur. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kontur adalah alat esensial dalam teknik sipil untuk memahami medan dan merencanakan infrastruktur. Teknologi modern, fotogrametri, LIDAR, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Langkah praktis: 1. Pilih metode survei sesuai skala dan kondisi lapangan. 3. Tetapkan interval kontur yang sesuai untuk tujuan desain. Yang terakhir ada integrasikan data kontur dengan analisis stabilitas drainase dan perhitungan volume. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.